Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fathan Hadi Musyafa dengan NIM 2210802039. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai on the job training and off the job training, yaitu dua metode pelatihan yang paling sering digunakan dalam pengembangan sumber daya manusia. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, namun sama-sama penting untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian training. Training atau pelatihan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan agar dapat bekerja lebih efektif. Nah, pelatihan ini diperlukan karena lingkungan kerja terus berubah, teknologi terus berkembang, dan tuntutan pekerjaan semakin kompleks. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan mampu beradaptasi dan meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya, apa itu on the job training? On the job training adalah metode pelatihan yang dilakukan langsung di tempat kerja. Karyawan belajar sambil melakukan pekerjaan nyata di bawah bimbingan senior, mentor, atau supervisor. Nah, on the job training ini cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan praktis karena peserta dapat merasakan pengalamannya langsung. Selanjutnya yaitu bentuk on the job training. Nah, beberapa bentuk umum dari on the job training antara lain yang pertama, job interaction training, yaitu pelatihan langkah demi langkah dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua yaitu job rotation, yaitu rotasi posisi kerja untuk menambah pengalaman. Yang ketiga yaitu ada coaching, yaitu bimbingan langsung oleh atasan. Yang keempat ada mentoring, yaitu pendampingan oleh karyawan senior yang lebih berpengalaman. Yang terakhir yaitu apprenticeship atau magang yang fokus pada keterampilan tertentu. Nah, metode-metode ini dapat membantu karyawan belajar sambil mempraktikkan tugas sesungguhnya. Selanjutnya ada kelebihan on the job training. Nah, on the job training memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, biaya lebih rendah karena perusahaan tidak perlu ruang khusus. Yang kedua, belajar langsung dari praktik sehingga keterampilannya lebih cepat terbentuk. Yang selanjutnya itu sangat relevan dengan pekerjaan. Yang keempat yaitu meningkatkan pengalaman langsung dan pemahaman terhadap alur kerja. Selanjutnya itu ada kekurangan on the job training. Selain memiliki kelebihan, on the job training juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu potensi mengganggu pekerjaan operasional. Yang kedua yaitu resiko kesalahan yang berdampak pada perusahaan karena dilakukan di tempat kerja asli. Yang ketiga yaitu tergantung kemampuan mentor dan tidak semua pekerjaan cocok dilakukan dengan menggunakan metode on the job training ini. Selanjutnya, apa itu off the job training? Nah, berbeda dengan on the job training, off the job training adalah pelatihan yang dilakukan di luar tempat kerja. Nah, metode ini biasanya menggunakan pendekatan formal, interstruktur, dan fokus pada teori atau simulasi. Nah, peserta tidak melakukan pekerjaan sebenarnya tetapi belajar dalam suasana yang lebih tenang dan terkontrol. Selanjutnya ada bentuk dari off the job training. Beberapa contoh metode off the job training antara lain yang pertama yaitu seminar, yang kedua workshop atau pelatihan dalam kelas, yang ketiga simulasi atau kelas pelatihan seperti role play atau pelatihan dengan alat khusus. Yang terakhir ada e-learning atau pelatihan online. Nah, metode ini cocok untuk materi yang sifatnya konsep, manajerial, atau teoritis.
Selanjutnya itu ada kelebihan of the job training. Kelebihan dari of the job training antara lain yang pertama, lingkungan belajar lebih fokus atau kondusif karena jauh dari tekanan pekerjaan. Yang kedua, tidak mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu materi lebih terstruktur dan dapat disampaikan secara mendalam. Selain itu, kelebihan dari off the job training ini, peserta bisa lebih fokus tanpa gangguan. Selanjutnya, kekurangan dari off the job training itu sendiri. Yang pertama yaitu biaya lebih tinggi karena memerlukan fasilitas dan instruktur khusus. Yang kedua, materi kurang praktis karena tidak dilakukan di tempat kerja yang sebenarnya. Nah, transfer pembelajaran kadang lambat. Nah, jadi penerapan di lapangan bisa kurang cepat karena butuh waktu untuk adaptasi materi. Selanjutnya yaitu ada perbandingan antara on the job training dan off the job training. Nah, on the job training ini merupakan, kalau on job training ini berfokus pada praktik langsung. Kedua yaitu pekerjaan teknis dan biaya yang rendah. Selanjutnya untuk off the job training itu yaitu untuk pengembangan teori, pengembangan manajerial, dan pembelajaran yang membutuhkan konsentrasi. Selanjutnya penutup. Sebagai kesimpulan, on the job training dan off the job training adalah dua metode pelatihan yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Organisasi perlu memilih atau menggabungkan kedua metode ini agar karyawan mendapatkan pengalaman langsung sekaligus pemahaman teoritis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.